hidup, mau di kampung, di kota, mau di partai atau organisasi, mau di lembaga pendidikan atau di warung kopi, hidup ini ada yang setuju dengan kita, ada yang nggak setuju. Itu pasti ada begitu. Ada yang senang dengan kita, ada yang nggak senang dengan kita. Ada yang memuji kita, tapi pasti ada juga yang membenci kita. Wes, Anda ingin berbuat baik sekali untuk orang banyak, inginnya baik sekali, tetap masih ada yang membenci. Itulah kehidupan. Karenanya Imam Syafi'i dalam konteks ini menyampaikan yaqul ma ahad illa walahu muhibbun wa mubghidun. Setiap orang hidup ini ada yang mencintai, ada juga yang membenci. Jadi karena ini kayak gitu, sudah jelas kayak gitu, kalau kita ada orang yang mencintai kita, memuji kita, menghormati kita, nggak perlu tinggi-tinggi ngangkat bau kita. Nah, nggak perlu lebar-lebar membuka hidung kita, biasa saja. Nggak perlu lebar-lebar membuka dada kita, biasa saja. Sing seneng ya pasti memuji. Tapi kalau ada orang yang membenci nih di medsos, habis nih pokoknya. Kita ngomong apa, sekarang contoh saja, contoh kecil, kita kasih itu di medsos. Dulu Twitter, sekarang ada TikTok, ada lagi Instagram. Kita ngomong apa ini sekarang saya ngomong ini karena ini online juga. Ini sebentar lagi ini sudah ada yang komen. Yang seneng ya komen seneng, yang nggak seneng dasar nggak seneng, yang komennya ya pasti nggak seneng. Gitu. Nah, makanya Imam Syafi'i menyampaikan yaqul ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidun. Setiap orang mau ngomong apa saja, berpunya pendapat apa saja, melakukan apa saja, ono sing seneng lan ono sing ora seneng. Apakah ketika banyak yang seneng kita kemudian melakukan hal-hal yang out of control karena ngomong apa saja kalau sudah seneng dipuji terus? Apa kayak gitu? Atau kalau ada sudah orang yang nggak seneng terus kita berhenti diem, nggak ngomong, nggak menyampaikan apa-apa? Nah, kalau di publik atau di medsos ada kejadian yang kayak gitu, 2-3 hari ini itu kemarin ramai sekali medsos yang menceritakan tentang kata-kata goblok, menceritakan tentang kata-kata goblok. Itu tidak berhenti-berhenti. Nah, kalau ada kejadian kayak gitu, sikap kita itu kayak apa? Nah, ini kejadiannya itu pasti akan ada terus kejadiannya.
kemarin begitu, besok apa, itu akan ada lagi. Lalu kita ketika melihat dan mendengar kejadian yang semacam itu, apa sikap kita? Sikapnya pendengar atau penglihat atau orang yang memang mau tidak mau ikut ya. Kalau yang senang ikut menikmati, kalau yang nggak senang ya bisa ikut melaknati, ya kan gitu. Kalau memang terjadi demikian, kata Imam Syafi'i, fa in kana la budda min dzalik, keadaannya kayak gitu. Kalimatnya sudah kalimat jorok-jorok sudah keluar semua. Fa in kana la budda min dzalik falyakun al-mar'a ahli ta'atillah azza wa jalla. Kalau memang begitu, kita berbarisnya di mana? Wong pating cemplung sendiri-sendiri. Apa kita ngikut yang senang? Apa kita ngikut yang membenci? Ini suruh pilih. Sikap kita itu harus bagaimana ketika terjadi begitu? Fal yakun al-mar ma'ahli ta'atillah azza wa jalla. Kalau ada selegece, kalau ada mujadalah yang keras begitu, maka kita ikuti yang taat kepada Allah, yang taat kepada aturannya Allah. Kalau kita berbangsa bernegara, yang taat pada undang-undang, yang taat pada peraturan, jangan mengikuti yang keluar dari aturan. Baik itu aturannya Allah atau aturan negara yang telah disepakati bersama. Karena pada prinsipnya adalah takni an-nidham wala adalah takni al-fawdha. Berbangsa bernegara adalah ngikutin taat kepada nidham. Kalau sudah nggak mau pada taat pada nidham, pada undang-undang, pasti al-fawdha, kocar kacir, pesta. Nah, agar jangan sampai kocar kacir, maka kita harus taat pada aturan. Nah, itu satu kalau ada kondisi mujadalah yang gak jelas, sikapnya kita harus jelas bagi pendengar atau yang menyaksikan. Nah sekarang kalau kita jadi orang yang berdebat itu, atau kita jadi orang yang diperdebatkan, apa sikap kita? Kita yang ikut debat nih, atau kita yang ikut diperdebatkan, yang diviralkan, lalu bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, manadortu ahadan qattun illa ala nasihah. Nah ini sikapnya. Kalau kita yang ikut berdebat, ikut berantem, ikut jidal, ikut naked, ketika kita berargumentasi, baik memberi komen, di atasnya itu kan banyak itu followers yang memberi komen. Kata Imam Syafi'i, standingnya manadhartu ahadan qattun illa ala nasihah. Judulnya kita niatin untuk memberi nasihat, memberi pendapat yang baik, memberi petunjuk, memberi tanda-tanda,
guidance yang inilah yang baik. Itulah sikap kita ketika kita berada pada situasi, baik itu situasi keluarga sendiri, situasi masyarakat di publik, atau situasi di negara. Karena kalau kita hanya berantem mujadalah yang tidak jelas, itu tidak akan ada berhentinya. Makanya Al-Quran ketika mau menyampaikan tentang kondisi begini, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau kita berdebat macam-macam, harus billati hiya ahsan. Ketika berdebat dengan billati hiya ahsan, sesuatu yang harus dengan baik, kalimat yang baik, bahasa yang baik. Bahasa yang baik, itulah inti daripada kita melakukan perdebatan apa saja. Karena kalau kita ngikutinya itu adalah dengan bahasa yang mungkin kita itu tidak mempunyai target, hanya ikut-ikutan aja, jebret. Nah, orang yang punya masalah satu orang yang berantem menjadi ribuan. Masalahnya satu orang. Satu orang pun masalahnya satu kata. Satu kata doang masalahnya. Tapi merembetnya bisa ribuan dengan menambah kata-kata yang lebih banyak lagi. Itulah sikap yang harus kita ambil ketika terjadi masalah jidal, ikhtilaf. Kita harus cerdas dan kita harus mampu mengambil cara yang terbaik. Bagi kita orang yang kadang niatnya guyon ini belum tentu bisa diterima hanya artinya itu guyon. Belum tentu. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan dari situ. Karena salamatul insani fi ifdil lisani. Keselamatan kita manusia harus mampu menjaga statement-statement kita. Ya, saya sendiri ketika ada kejadian semacam itu, sesungguhnya hitopnya kemarin tidak sekedar kepada Gus Miftah, tidak, tapi hitopnya, alamatnya termasuk ke saya dan termasuk untuk semua tokoh-tokoh publik. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita tetap menjaga kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah ini, kata-kata yang bagus, itu akan bisa memadamkan api kemarahan. Kalimat yang bagus bisa memadamkan api kemarahan dan memadamkan api yang bulat-bulat. Orang itu rasanya kayak nggak bisa sepaham antara orang satu dengan lainnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.